Selamat datang di channel pendidikan Al-Bilhaq. Kelas 4, tema 5, subtema 1, muatan pelajaran IPA. Sifat-sifat cahaya. Pernahkah kalian melihat peristiwa seperti di bawah ini? Peristiwa tersebut merupakan pelangi. Sering kita jumpai itu setelah hujan. Pelangi merupakan fenomena alam yang terjadi akibat salah satu sifat cahaya. Ayo kita pelajari apa itu cahaya dan sifat-sifatnya. A. Pengertian cahaya. Cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Contohnya adalah cahaya matahari, cahaya lampu, cahaya kunang-kunang, cahaya api, dan lain-lain. B. Sumber cahaya. Sumber cahaya merupakan segala benda yang dapat menghasilkan cahaya. Sumber cahaya ada dua macam, yaitu sumber cahaya alami dan sumber cahaya buatan. Sumber cahaya alami merupakan sumber cahaya yang diciptakan oleh Tuhan. Contohnya api, cahaya kunang-kunang, cahaya matahari, cahaya bintang. Kemudian untuk sumber cahaya buatan merupakan ciptaan dari manusia. Contohnya lampu, lampu minyak, senter, serta lilin. C. Sifat-sifat cahaya. 1. Cahaya merambat lurus. Cahaya dapat merambat lurus jika kita berada dalam suatu ruangan yang terdapat sebuah celah. Dari luar tampak berkas cahaya masuk ke dalam ruangan. Bila diperhatikan, berkas cahaya itu lurus dan tidak bengkok. Kamu bisa mempraktekkan seperti gambar di samping. Sediakan 3 buah karton yang disusun sedemikian rupa. Kemudian, taruhlah lilin pada bagian ujung karton ketiga. Kamu bisa melihat cahaya yang merambat lurus dari lilin tersebut. Contoh dari cahaya merambat lurus adalah cahaya matahari sampai ke bumi, cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan, serta cahaya senter. 2. Cahaya menembus benda bening. Benda bening adalah benda-benda yang dapat meneruskan cahaya apabila mengenainya. Sedangkan benda gelap adalah benda-benda yang tidak dapat meneruskan cahaya yang mengenainya. Contoh dari benda bening yaitu gelas bening serta plastik bening. Sedangkan benda gelap contohnya papan serta batu. Ayo siapkan benda bening seperti toples bening berikut ini. Isi dengan air dan arahkan cahaya senter pada toples tersebut. Apakah cahaya dapat menembus? Laporkan hasilnya pada gurumu ya. Tiga, cahaya dapat dipantulkan atau refleksi. Cahaya dapat dipantulkan jika mengenai objek. Contohnya jika mengenai sebuah cermin, kalian bisa melihat bayang-bayang diri kalian ketika bercermin, bukan? Coba kalian bercermin. Bayangan yang ada pada cermin disebabkan oleh sifat cahaya. Contoh dari benda yang dapat memantulkan cahaya adalah air, cermin, dan lain-lain. Ada 2 macam pemantulan,
yaitu pemantulan sempurna dan pemantulan baur. Pemantulan sempurna terjadi apabila cahaya mengenai permukaan yang rata atau datar, sedangkan pemantulan baur terjadi apabila cahaya mengenai permukaan yang tidak rata. 4. Cahaya dapat dibiaskan atau refraksi. Pembiasan cahaya merupakan peristiwa membeloknya arah rambat cahaya karena ada perbedaan medium. Coba lakukan percobaan seperti di samping. Pensil yang dimasukkan ke dalam gelas bening berisi air tampak patah. Pensil tampak patah karena adanya pembiasan cahaya dari udara ke air. Contoh peristiwa pembiasan cahaya. Yang pertama, air laut tampak dangkal dari yang sebenarnya. 2. Ikan di akuarium nampak besar dari ukuran sebenarnya. Serta pembiasan cahaya juga diterapkan pada alat-alat optik seperti mikroskop, teleskop, kamera, dan sebagainya. 5. Cahaya dapat diuraikan atau dispersi. Cahaya dapat diuraikan karena terdiri dari berbagai macam warna. Dispersi adalah proses penguraian cahaya polikromatik atau cahaya putih menjadi cahaya monokromatik seperti merah, kuning, hijau, dan sebagainya. Pelangi merupakan contoh dari sifat cahaya yang dapat diuraikan. Contoh selanjutnya adalah sanduk, merupakan contoh dari peristiwa penguraian cahaya. Selanjutnya halo matahari, serta terjadinya gelembung-gelembung sabun yang berwarna-warni. Coba perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah sebuah cakram warna. Silahkan kalian buat dengan bantuan dan bimbingan dari kakak atau orang tua. Selamat mencoba ya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi. Dadah.